Karena kalau mode safety itu artinya aman. Otomatis software ini dia menghindari risiko yang tinggi. Bahkan dia menghindari loss. Kalau misalnya cari yang probability-nya di atas 90% susah. Ya udah cari yang probability-nya di atas 60% aja. Bisa. Halo Pak. Lagi ngapain ya Pak? Lagi habis makan ya. Lalu ya sekarang kita mau bikin video edukasi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari member. Ada pertanyaan apa? Nah, kali ini kita ada pertanyaan dari Pak Rudi nih Pak. Oh, dari Pak Rudi. Nah, Siap. Tentang Prosplash. Siap. Beliau menanyakan kenapa Prosplash itu belum open posisi lagi Pak? Ya, jadi begini. Pak Rudi adalah salah satu customer kita, salah satu klien kita yang menggunakan Expert Advisor Prosplash. Dan memang kemarin Pak Rudi ada bertanya kenapa softwarenya belum ambil posisi atau kenapa open posisinya lebih lambat daripada software yang lain. Itu pertanyaannya kan? Bener Pak. Jadi begini, karakter software Prosplash adalah karakter software Expert Advisor hedging, dan pertama kali kita pasangkan softwarenya, maka software ini kita pasangkan dengan mode safety. Ya, artinya apa? Artinya software ini akan berjalan dengan sangat-sangat atau memprioritaskan dengan keamanan dana dulu. Nah, karena kita setting dengan mode safety, maka dia harus mencari momen atau mencari di mana saat probability ketika software tersebut ambil posisi, probability-nya harus tinggi. Tingginya berapa? 90% ke atas. Nah, karena probability 90% ke atas ini di market jarang, maka software membutuhkan waktu untuk bisa menemukan momentum tersebut. Nah, begitu jawabannya. Oke Pak, terima kasih sudah dijawab nih pertanyaan dari Pak Rudi nih ya Pak. Ya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak. Ini tentang strategi keselamatan EA Pak. Ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana EA Prosplash menggunakan pendekatan safety dalam mencari peluang pasar sebelum membuka oposisi Pak? Ya, jadi ketika software ini pertama kali digunakan, atau memang kebanyakan ketika software kita aktifkan pertama kali, maka kita akan menjalankannya dengan mode safety. Yang artinya, prioritas dari software ini adalah bukan untuk mencari profit sebanyak-banyaknya, tetapi untuk berjalan supaya menghindari loss dulu. Ada istilah namanya adalah safety first. Jadi gimana caranya software ini bisa berjalan, yang penting jangan rugi dulu. Nah, itu yang disebut dengan mode safety. Nah, kalau mode safety ini otomatis akan menghasilkan drawdown yang rendah. Kedua, lotnya juga akan menggunakan lot yang kecil. Otomatis, return-nya juga akan lebih kecil daripada kita menggunakan dengan mode yang agresif. Tapi ingat, memang tujuannya adalah untuk melakukan tes dulu, running test dulu. Ya, kira-kira sudah cocok belum? Ya, jangan sampai awal-awal kita gunakan mode agresif, tahu-tahu nanti terjadi anomali market, ya bukannya untung malah buntung. Jadi safety first dulu. Itulah yang dilakukan oleh software. Dia melakukan dengan sangat hati-hati, dia membuka posisi dengan sangat hati-hati, dan dia ya menggunakan lot yang kecil, dan otomatis nanti drawdown juga akan kecil, otomatis akan lebih jarang untuk open posisi. Itu dia. Lantas, apakah ini berarti menghindari risiko yang tinggi Pak? Oh pasti, karena kalau mode safety itu artinya aman. Otomatis software ini dia menghindari risiko yang tinggi. Bahkan dia menghindari loss. Nah, jadi itu dulu yang kita akan jalankan pada saat pertama kali software ini diaktifkan. Oke Pak, terima kasih sudah dijawab pertanyaan tadi Pak. Ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak, tentang momen pasar yang dicari EA. Ya. Nah, pertanyaannya, apa yang menjadi kriteria atau faktor penentu yang dicari oleh EA sebelum membuka posisi Pak? Pertama, dia harus mencari atau mendapatkan probability profit di atas 90%. Kalau memang dalam EA ini diaktifkan, dia belum menemukan posisi atau momentum yang probability di atas 90%, maka software ini tidak akan ambil posisi. Nah, ketika diambil posisi, software ini juga akan memanage posisinya secara otomatis. Dan ingat, Prosplash ini kan karakter hedging. Artinya, software ini diizinkan untuk melakukan beberapa posisi, dan juga software ini diizinkan untuk melakukan
posisi yang berlawanan. Nah, jadi itulah cara software Prosplus ini bekerja secara otomatis untuk bisa mendapatkan profit. Lantas bagaimana EA menilai sebuah momen pasar sebagai peluang yang tinggi, Pak? Ya, tadi Endo sudah katakan, ya, dia menilai apabila terjadi, ya tentunya dengan parameter tertentu, dengan algoritma tertentu yang Endo tidak bisa jelaskan dalam video, ya, tetapi dia harus mendapatkan momentum dalam market yang probability-nya di atas 90%, baru dia akan entry. Nah, begitu. Oke, Pak. Berarti di sini EA itu mencari momen yang pas gitu ya, Pak, untuk Betul. soal algoritma ya, Pak. Pas dan harus probability-nya lebih tinggi dari 90%. Nah, begitu. Nah, biasanya Pak untuk EA kayak gini nih di semua EA yang dimiliki Profis Training berlaku nggak, Pak? Ada yang berlaku, ada yang tidak. Tergantung softwarenya apa. Ya, tergantung. Dan semuanya itu kita tentunya bisa setting. Misalnya, waduh, Pak, kalau cari momentum yang probability di atas 90% jarang. Oh, saya mau di atas 70% saja. Bisa nggak? Bisa. Itu semua bisa disetting. Tapi dari settingan pabrik, alias dari kita, developer, ya, settingan awalnya begitu. Baik, Pak. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga, Ya. yaitu mengenai keaktifan EA. Ya. Nah, pertanyaannya, meskipun EA belum membuka posisi, bagaimana EA tetap aktif dalam mencari peluang di pasar, Pak? Ya, jadi selama dia belum membuka posisi dan selama EA ini aktif, maka software ini akan selalu mencari peluang di market selama 24 jam non-stop. Kecuali marketnya tutup ya. Karena kalau marketnya tutup, tentunya tidak ada yang bisa dianalisa. Jadi, teman-teman apabila menggunakan software ini, dia belum open posisi, nggak usah khawatir. Artinya memang momennya belum ada dan probability-nya belum cukup untuk software ini membuka posisi. Itu. Lantas, apakah ada parameter khusus atau perubahan yang terjadi pada EA selama periode tanpa transaksi? Jadi kalau selama transaksi, parameter atau algoritmanya tetap. Selama kita pengguna tidak berubah, maka algoritma dan juga parameternya tetap. Tetap sampai kalau kita rubah. Misalnya kita rubah nih, dari, ya tadi Endo sudah bilang, kalau misalnya cari yang probability di atas 90% susah, ya udah cari yang probability-nya di atas 60% aja. Bisa, tapi itu tidak bisa berubah otomatis. Jadi kita sebagai pengguna harus rubah secara manual. Atau kalau teman-teman nanti nggak bisa rubah, kita sebagai developer yang akan membantu merubah hal itu. Nah, Pak, Bapak kan tadi berbicara tentang probability ya, Pak. Tadi Ya. ada 90% dan 70%. Ya. Ini perbedaannya apa sih, Pak? Otomatis kalau 90% ya dia punya peluang lebih tinggi. Peluangnya lebih tinggi untuk profit. Ya, kalau 70% ya peluangnya lebih rendah tetapi lebih sering. Nah, pilihan ada di tangan pengguna. Apakah kita mau mendapatkan posisi yang lebih sering dengan probability yang lebih rendah, atau kita mau menggunakan probability yang lebih tinggi tapi lebih jarang ambil posisi. Itu semua kembali balik ke pengguna atau sebagai klien pengguna, kita bisa setting gitu. Oke, Pak, kita lanjut ke pertanyaan keempat mengenai peran versi safety, Pak. Nah, pertanyaannya, apa perbedaan utama antara versi safety dan versi lainnya dari EA Prosplus, Pak? Ya, kalau versi safety tadi Endo sudah jelaskan di awal-awal bahwa software memprioritaskan keamanan dana. Jadi dia akan menggunakan lot yang kecil, akan menghasilkan drawdown yang kecil. Intinya adalah bagaimana setiap kali software mengambil posisi, tidak loss dulu. Nah, kalau versi yang lain, misalkan kita sebut adalah versi yang lebih agresif, maka software ini akan memprioritaskan bagaimana cara supaya mendapatkan profit sebanyak-banyaknya. Otomatis drawdown-nya akan lebih besar karena lotnya juga lebih besar. Nah, jadi pilihan itu semua ada di tangan pengguna atau ada di tangan klien. Kita sebagai pengguna bisa menentukan. Kita mau mode safety, kita mau mode agresif, bisa semua gitu. Lantas, bagaimana versi safety meminimalkan risiko atau memastikan keamanan dalam mengambil keputusan trading, Pak? Iya. Jadi yang pertama tentunya secara konkret lotnya akan jauh lebih kecil daripada versi yang lain. Yang kedua,
probability-nya harus tinggi. Dia harus mencari momentum yang probability profitnya di atas 90% baru di open. Untuk mode safety ini Pak, bisa di request nggak Pak untuk versi rentalnya Pak? Oh bisa. Jadi walaupun dia nggak beli softwarenya, dia cuma sewa, dia bilang aja ke kita, Pak, saya mau modenya safety. Kita bisa settingkan. Atau dia nggak beli softwarenya, dia sewa, tapi dia mau mode, Pak, saya mau modenya agresif, bisa kita settingkan. Bisa semua. Nah, untuk penentuan versi ini Pak, ini di awal atau bisa request sesuai situasi Pak? Boleh di awal, boleh nanti tengah-tengah mau dirubah juga boleh, nggak ada masalah. Karena ini kan custom semua ya. Jadi dia mau jalankan di awal, atau dia mau jalankan di tengah, atau dia mau jalankan di manapun bisa. Itu semua bisa custom, by request oleh customer. Gitu. Nah, lantas dari Profit Running ini, apa ya Pak, untuk penggunaan pertama itu di mode apa sih Pak? Ya, jadi untuk penggunaan pertama memang kita sarankan adalah yang mode safety ya. Jangan awal-awal mode agresif. Jadi safety dulu. Tapi memang semua kembali balik kepada customer. Kalau memang dari pertama dia memang sudah meminta untuk lebih agresif, ya kita akan lakukan dengan segala resiko yang dia sudah terima. Ya. Tapi kalau dia tidak request, maka kita akan pasangkan yang mode safety dulu. Kita lanjut ke pertanyaan kelima mengenai statistik performa EA. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah Profit Running dapat memberikan insight lebih lanjut mengenai performa EA Prosplus ini, Pak? Jadi semua software kita sebelum kita publish, kita sudah riset, dan semua riset yang kita lakukan secara transparan, bahkan kita lakukan via video live streaming, artinya siaran langsung. Jadi buat teman-teman yang ingin melihat detail report atau melihat cara kerja software ini, semua sudah ada di YouTube. Apabila teman-teman mau lihat software ini bekerja secara live, teman-teman bisa lihat di MK5. Kita sudah publish cara kerja software ini ke dalam MK5, dan teman-teman bisa memantaunya secara live, baik itu loss maupun profit, semua ada di sana tanpa bisa direkayasa dari pihak Profit Running. Nah Pak, tadi kan Bapak menerangkan bahwa untuk statistiknya bisa dilihat di MK5 ya Pak? Di MK5 bisa, di YouTube bisa, bahkan kita sering kirimkan ke dalam channel Telegram, detail report atau jurnal. Ya, jurnal loh, ini jurnal. Kalau jurnal itu udah telanjang sekali ya, udah istilahnya udah lengkap sekali. Teman-teman tinggal bisa bacanya atau enggak. Kalau teman-teman bisa baca ya sudah selesai. Artinya teman-teman bisa melihat semua data yang teman-teman butuhkan. Lantas bagaimana tanggapan Bapak? Apakah ada tradernya? Bisa kan ada trader ingin meminta investor password, Pak? Ya, begini. Kita tidak mempublish investor password, ya, karena investor password itu adalah sifatnya konfidensial. Dan memang Andrew belakangan ini temukan apabila teman-teman mendapatkan investor password itu banyak sekali digunakan oleh pihak lain, ya banyak sekali. Ya, jadi supaya teman-teman ingin memantau atau melihat hasilnya secara transparan, kita publish report kita atau perjalanan atau history report kita itu tidak dengan cara mempublikasi investor password, tapi dengan cara mendaftarnya ke MK5. Di mana MK5 itu adalah forum yang dibuat oleh MetaQuotes. MetaQuotes itu adalah yang membuat MetaTrader. Artinya, di dalam report itu sudah lebih lengkap daripada teman-teman melihat secara mentah lewat investor password. Begitu. Jadi di sini sudah dijelaskan di MK5 secara detail ya Pak? Lebih detail. Pokoknya kalau teman-teman lihat di MK5 itu lebih detail daripada teman-teman melihat di investor password. Nah, begitu. Nah, terus Pak, Prosplus ini bisa digunakan di MetaTrader berapa Pak? Hanya MetaTrader 5. MetaTrader 4 nggak bisa. Ya, hanya MetaTrader 5. Untuk brokernya Pak? Bebas. Teman-teman bisa menggunakan broker apapun, yang penting MetaTrader 5, dan yang disarankan tidak menggunakan broker scam. Prosplus ada dua versi. Jadi yang pertama itu adalah yang versi promo, ya, versi biasa, atau yang versi VIP, itu versi yang kedua. Yang kita kembangkan adalah fitur-fitur dari bermacam-macam pair, ya, terutama kita lengkapi fungsi-fungsinya untuk pair-pair yang major seperti pound sterling, euro, Australian dollar, Japanese yen, Swiss franc, dan lain-lain. Artinya, tujuan kita trading tentunya adalah bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan profit. Untuk bisa mendapatkan profit, banyak sekali strategi yang kita bisa jalankan. Ya, jadi pembaruannya setiap
hampir setiap tahun lah minimal kita update begitu ya. Dan update-nya itu sudah pasti kita update dari sisi algoritma dan juga pair-nya.